Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae KD 3.2 dengan tujuan pembelajaran membedakan perkembangbiakan vegetatif, perkembangan generatif pada tumbuhan, menjelaskan macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, menyajikan laporan pengamatan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan makhluk hidup ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan tanpa melalui proses fertilisasi disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif. Sedangkan jika perkembangbiakan melibatkan sel kelamin atau melalui proses fertilisasi, maka termasuk kategori perkembangbiakan generatif. Kedua jenis perkembangbiakan tersebut masing-masing secara vegetatif maupun generatif ada dua jenis, bisa secara alamiah dan secara buatan. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah lengkuas, merupakan salah satu contoh reproduksi vegetatif alamiah secara rizoma atau disebut akar tinggal. Merupakan bagian batang yang tumbuh menjalar di bawah tanah. Contoh jahe, kunyit, laos, alang-alang, dan lengkuas. Sedangkan jika bagian batang itu tumbuh menjalar di atas tanah dan tumbuh menjadi individu baru, maka termasuk kategori reproduksi vegetatif dengan cara stolon. Misalnya adalah stroberi, arbe, dan rumput tegi. Perhatikan gambar. Yang pertama adalah bawang dan yang kedua adalah cocor bebek. Contoh dari umbi lapis ini adalah bawang. Merupakan umbi dengan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal. Sedangkan pada cocor bebek ini termasuk vegetatif alamiah yang disebut sebagai kuncup adventif daun, yaitu kuncup yang terdapat pada tepi daun yang merupakan tunas dan akan membentuk individu baru pada cocor bebek. Umbi batang seperti pada kentang gambar tersebut merupakan batang yang menggembung di dalam tanah sebagai cadangan makanan. Contoh lain selain kentang adalah ubi jalar. Sedangkan umbi akar seperti pada singkong atau ubi kayu merupakan akar yang tumbuh membesar karena cadangan makanan. Untuk memahami materi ini, ayo kita diskusikan dengan melakukan pengamatan jenis tumbuhan untuk melengkapi tabel 2.1 tentang cara reproduksi aseksual tumbuhan. Jadi, pada tabel tersebut, misalnya jenis tumbuhan yang pertama adalah singkong. Silakan diisi pada bagian tumbuhan yang ditanam dengan tanda centang. Misalnya daun pada singkong, apakah itu yang ditanam? Jika iya, dicentang pada kolom daun. Tetapi jika yang ditanam adalah batang, maka yang kita centang adalah bagian batang. Kemudian
Apakah dengan menanam batang singkong itu merupakan reproduksi aksesual buatan atau alamiah? Jika buatan, kita centang pada bagian buatan. Demikian juga untuk bawang merah misalnya. Apakah yang ditanam adalah daun, apakah batang, akar atau umbi? Dan ini termasuk vegetatif, asesua tumbuhan secara alamiah atau buatan. Silakan dilengkapi pada tanaman berikutnya, baik mawar, cocor bebek, sansevieria, dan ubi jalar. Selanjutnya anak-anakku semuanya, tulislah jawaban pada tabel hasil diskusi 2.1 tentang cara reproduksi asesua tersebut. Fotolah jawaban tersebut dan upload di aplikasi daring pembelajaran kelas. Baik anak-anak, tetap semangat. Salam IPA, integritas, peduli, dan amanah.